Tapi apakah pantas dia dicantumkan, dia diberikan gelar Tuhan ini kepada manusia yang kodratnya manusia itu bisa mati? Yang mati Yesus. Bagaimana kita mempertuhankan Allah sedangkan dia tidak nampak? Nah, apakah Tuhannya Nabi Musa kelihatan, Bang? Apakah Bapak pernah menunjukkan wajahnya kepada Yesus? Kalau Bapak pernah menunjukkan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya. Kata hanya itu artinya, Bang, khusus. Dong. Nah, pengutus itu apa? Ya pengutus itu ya tuannya mengutus anak buahnya. Nah, sekarang kalau yang diutus, apakah lebih besar daripada pengutus? Bisa jadi sama. Oke, ketika kamu mengutus bawahan kamu, apakah bawahan kamu itu setara dengan kamu? Bisa jadi sama. Kamu mengutus anak buah kamu berarti levelnya sama dengan kamu. Bisa jadi sama. Bisa juga tidak. Adakah presiden mengutus presiden? Salah itu, Mbak. Kamu diam dulu, Panda. Karena Adakah presiden ada satu. mengutus presiden? Nggak bisa karena presiden satu. Jadi Tuhan itu ada berapa? Ada satu. Terus Tapi firman-Nya Bapak ada. mengutus Yesus. Sekarang saya tanya. Rohnya Bapak mengutus ada. Yesus. Bapak mengutus Yesus. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Bapak mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu Tuhan bukan? Ya dari Allah sendiri sama dengan kakak sampai suara kakak ke telinga saya kan dari kakak sendiri. Memang itu bukan Apakah kakak. suara saya yang nyampe ke telinga kamu, saya ada di telinga kamu? Iya, saya di telinga saya suaramu ini. Suara saya di telinga kamu berarti saya ada di telinga kamu? Ada dong suara kamu di situ berbicara dengan Suara saya. saya ada nyampe di telinga kamu. Apakah berarti saya di telinga kamu? Tolong yang baru masuk di mute. Ada. Berarti saya ada Tapi di telinga begitu kamu. kakak. Ada kakak di telinga saya, masuk ke pikiran saya karena dengan suara kakak saya bisa membayangkan kakak. Ternyata Gitu memang loh. botol. Ya, saya baru tahu botol. Kok botol sih? Jadi ketika kamu meludah, ludah itu keluar dari muncung kamu, apakah berarti ludah itu adalah kamu? Loh, kok samain ludah? Jangan dong disamain ludah. Loh, sekarang Kan begini, suara itu adalah Beda dengar. dong suara. Suara itu adalah, ya. Suara itu apakah bisa kau lihat suara? Tidak. Berarti suara itu hanya bisa kau dengar, bukan? Saya dengar, tapi kan itu kakak. Sekarang dengar, sumbernya memang dari saya. Ketika saya mengeluarkan suara saya yang sumbernya dari saya, apakah berarti suara yang keluar dari mulut saya itu adalah saya juga? Iya dong, siapa dong? Bukan kakak itu. Parah. Emang suara itu bisa kamu lukiskan dengan apa namanya, dengan sesuatu bisa kamu gambarkan? Tidak. Tapi aku bisa membayangkan itu kakak. Sekarang gini, ketika saya mencaci maki kamu, Iya, caci maki saja. ya, ketika saya mencaci maki kamu lapor polisi. Kira-kira polisi menangkap suara saya apa menangkap saya? Ya menangkap suara kamu lah, makanya ada buktinya suara kamu, makanya kamu ditangkap. Menangkap saya apa suara saya? Ya menangkap kamu, karena kamu dengan suaramu kan. Tapi suara udah saya keluarkan, kenapa ya suara yang keluar dari saya itu nggak ditangkap? Sebagai bukti bahwasanya kamu maki-maki saya. Tapi yang mengeluarkan itu kan Tuhan kakak. berfirman, Yohanes 1 nomor 14. Tuhan Iya, berfirman, kasih tahu. firman itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Nah, manusia itu jadi dari mana? Manusia dari rahim Maria. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Firman jadi manusia. Ya. Nah, ya, manusia itu jadi dari mana? Manusia itu ya jadi dari rahim Maria. Kamu baca konteksnya. Firman telah menjadi manusia. Firman Manusia jadi itu manusia. sudah jadi. Jadinya dari mana? Firman itu dari Allah. Firman telah, nggak ada situ kata Allah. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Jadinya dari mana? Manusia itu jadi dari rahim Maria. Tapi firman itu dari Allah. Kok ketawa sih? Inilah dodolnya kau, Rasel. Kok dodol kakak tuh yang... Kenapa saya Coba katakan dong, gitu? Kamu diam. Kamu dengarkan Ibu Gembala yang ngomong ya. Diam aja dulu kode. Kamu belajarlah. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu dijadikan dari apa? Dari firman. Siapa yang berfirman? Betul. Yang berfirman itu adalah Allah. Jadi apa Ya bedanya di dalam Kejadian 1? Kamu diam daripada saya turunkan kamu. Saya tidak berdiskusi dengan orang botol. Karena tidak ada manfaat berdiskusi dengan orang botol. Di sini kita Oke, edukasi. lanjutkan. Kamu tenang, simak dengan omongan saya. Telah baik-baik di pikiran kamu lebih bagus memang mendengarkan di bawah dulu ya. Kalau kamu mau naikin permintaan naik. Jadi begini. Firman itu telah menjadi manusia. Kami mengakui bahwa ketika Allah berfirman,
manusia maka manusia itu jadi. Ketika Allah berfirman juga di dalam Kejadian 1 nomor 2 sampai seterusnya, jadilah terang maka terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadilah manusia maka manusia itu jadi. Jadi inti dari sini apa? Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta bumi ini, di muka bumi ini, di langit sana itu dengan cara berfirman. Bukan berarti ketika Allah berfirman, firman itu karena dari sumbernya dari Allah, terus kamu mengatakan yang segala sesuatu jadi itu adalah Allah. Kamu menjadikan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman. Terus bagaimana penciptaan terang? Kejadian 1 nomor 2. Jadilah terang maka terang itu jadi. Lalu Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi apa bedanya? Apa bedanya Yesus dengan penciptaan yang lain? Kamu bisa nggak paham di sini? Kentut yang keluar dari lubang pantat kamu, apakah itu berarti kamu? Sumbernya dari kamu? Tidak kan? Ketika sesuatu yang keluar dari kita itu bukan kita lagi, walaupun sumbernya dari kita. Kamu nggak paham sampai di situ? Kalau enggak, tolong belajar lagi ya. Malu sama anak SD. Silakan. Tapi jangan diturunkan dong. Jangan diturunkan. Kalau saya ngomong, tolong saya ini ngomong secara logika yang bisa diterima. Ya, anak kecil aja tahu. Ya Gitu kembali loh. Ketika saya ngomong, tema. siapa yang ngomong itu si ini. Tetapi bukan berarti suara yang sudah nyampe di telinga saya, itu adalah orang itu. Kamu ngomong, Rasiel, saya dengar suara kamu. Memang keluar suara itu dari mulutmu. Bukan berarti suara yang kau terima, yang saya dengar di telinga saya, itu adalah kamu. Kamu nggak mungkin ada di telinga saya. Memang kamu bersuara, sumbernya dari kamu. Tapi suara yang udah nyampe di telinga saya itu bukan kamu lagi. Bukan kamu yang ada di telinga saya, walaupun sumbernya dari kamu. Ketika Allah berfirman, tidak mungkin semua yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah Tuhan itu juga. Tapi ngomong-ngomong kakak ini mualaf kakak dulu. Aduh, nggak usah disampaikan situ. Saya adalah ibu gembala. Ibu gembala. Di gereja mana kak? Saya GBI. Masa sih bisa murtad kayak gitu? GBI karismatik kok bisa murtad? Ya karena saya memikirkan konsep Tritunggal loh. 3 pribadi 1 hakikat. Coba kamu pikir. Pribadi Bapa adalah ilah. Pribadi Yesus adalah manusia. Iya kan? Nah, pribadi Roh Kudus adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Karena semua manusia, makhluk di muka bumi ini diberikan roh. Nah, sekarang begini. Yang 3 berbeda pribadi ini coba menjadi 1 hakikat. Hakikat Yesus manusia, hakikat roh itu adalah ciptaan, hakikatnya Bapa adalah ilah. Kalau digabungkan apa hakikatnya ini? Nah ini. Cobalah bang. Konsep Tritunggal itu siapa yang ajar? Banyak pernyataan Yesus yang mengatakan dia hanyalah utusan. Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Apalagi ketika dia membangkitkan Lazarus. Apa dia katakan waktu membangkitkan Lazarus? Dia menengadah ke atas. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling ini, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapanya bahwa Bapanya lah yang mengutus dia. Makanya ditunjukkan mukjizat, dia bisa membangkitkan orang mati. Coba kita buka. Kita buka ini bang. Ya, kita buka. Saya tidak mengada-ngada. Kita buka waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau dia memang Tuhan, tidak perlu dia ngomong sama Bapa mengucap syukur. Nih, saya buka ya. Yohanes, bukan Yohanes. Di dalam Yohanes pun jadilah. Oke. Yohanes. Nah, Yohanes 11 nomor 34 sampai 44. Tapi kita buka yang 38. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan, ini jawaban Yesus ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Terus apa katanya? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa maksud Yesus di sini? Bang, di dalam Islam, Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Apa gunanya utusan Allah? Untuk menyampaikan firman. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang mengutus aku. Utusan itu tugasnya menyampaikan firman. Inilah tugas Yesus. Dia menyampaikan firman. Apa isi firmannya semua? Ketika Bani Israel datang kepadanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Di dalam Markus, hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengajarkan tauhid. Dia mengajarkan tauhid. Bahwa apa tauhid? Mengesahkan Tuhan, hanya menyembah kepada satu ilah. Satu Tuhan. Yaitu siapa? Bapaknya yang ada di sana. Nah, sekarang Bang Rasiel memang harus membuktikan kepada kami bahwa Kristen ini tidak ajaran pagan. Tidak yang mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. 1 hakikat ini apa? Yesus mengatakan apa? Menyembahnya kepada satu Tuhan. Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Pekerjaan Bapa, apa yang Bapa kerjakan, itu juga aku kerjakan. Apa maksudnya? Nabi Musa, Abraham, Nuh, Lut, bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, namanya Adam. Apakah menyembah ilah lain? No. Mereka menyembah hanya saja kepada satu Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus tahu yang menciptakan langit dan bumi ini bukan dirinya. Karena dirinya hanyalah utusan untuk menyampaikan firman dan wahyu. Silakan bantah saya pakai data. Di mana Yesus itu mengajarkan 3 pribadi 1 hakikat. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Jangan lupa, salah satu sifat Tuhan adalah berfirman. Segala sesuatu di alam semesta ini Tuhan jadikan dengan cara berfirman, Bang Rasiel. Silakan tanggapi saya. Tolong saya minta data di mana Yesus mengajarkan 3 pribadi 1 hakikat. Saya minta datanya. Saya tidak mau jadi begini kalau menurut Kristen. Silakan, Bang. Ya, bentar sebelum dijawab, yang Muslim mohon maaf jangan minta naik dulu ya. Ini udah full soalnya ya, yang Muslim di dicentang aja lagi ya, yang Muslim ya. Moderator, ditolong moderator. Enggak, saya sebentar lagi. Di copy. Nanti saya minta diturunkan enggak lama lagi. Ya, apa-apa, silakan. Tadi kakak minta data tentang 3 dalam 1 atau Tritunggal itu kan? Ajaran Yesus. Ada di Alkitab gitu kah? Di mana? Jangan bilang 1 Yohanes 5. Tapi kata tauhid pun udah ada di Al-Quran loh, Kak. Bang, begini Bang. Tauhid itu artinya ya, itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu di mana ajarannya? Ajarannya ada di dalam Toha 14, Bang. Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Apa itu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain aku. Hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apakah umat muslim membuat ilah lain? No. Bahkan Keluaran 33 nomor 20 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Kata siapa? Kata Tuhan. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Terus apa lagi? Apakah kami menyekutukan Tuhan dan mengatakan, oh kami ini anak Allah? No. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak bisa, Bangku. Coba kita buat analogi sedikit Tapi saja, dalam Bang Kristen Rasiel, pun ya. percaya kok. Ya. Begini, Bang. Kita buat analogi sedikit ya. Sedikit saja, contoh. Yang mati Yesus dilahirkan sebagai manusia. Ya, akan dilahirkan sebagai manusia. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bunda Maria mendapatkan wahyu, ya kan? Dari Allah menyampaikan kepada malaikat Gabriel. Kasih tahu kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Nah, clear. Yesus lahir. Yesus disalibkan. Gelarnya apa? Kristen mengatakan gelarnya Tuhan. Kita bahas ini sedikit saja, Bang. Mesias. Ya, Mesias itu bukan Tuhan, Abang. Mesias itu artinya diurapi. Yang diurapi itu adalah raja-raja. Contoh, Daud diurapi. Dia adalah seorang raja besar. Salomo diurapi, dia seorang raja besar. Saul diurapi, seorang raja besar. Apakah Yesus seorang raja? No.
Yesus tidak pernah dinobatkan menjadi seorang raja. Mesias itu bukan Tuhan, abangku. Kristos itu artinya Mesias, yang artinya yang diurapi. Yang diurapi itu adalah yang diminyaki kepalanya. Yesus tidak pernah mendapatkan urapan dari para rabi-rabi, para ulama-ulama. Karena yang mengurapi adalah rabi-rabi Yahudi, para ulama-ulama Yahudi. Jadi, dengarkan abangku sedikit. Yesus Tuhan bagi umat Kristen. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Akhirnya dia ditangkap tentara Romawi, dia disalibkan. Ketika saya bertanya, yang mati di kayu salib, manusia atau Tuhan? Dia adalah Tuhan, yang mati adalah kedagingannya. Betul kan Bang Rasiel? Inilah penjelasannya. Yesus mati, yang mati adalah jasadnya. Sekarang, gelar Yesus apa? Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gelar. Dia adalah generik, bukan proper. Gelar Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita bahas, apakah gelar Tuhan itu pantas dan cocok untuk dinisbatkan kepada manusia? Seorang presiden yang bernama Andi, tadi malam mati ketabrak di jalan raya. Yang mati siapa? Pak Andi. Dia adalah seorang presiden. Apakah presidennya mati gelarnya? Tidak. Tetapi gelar presiden itu dicantumkan, diberikan kepada makhluk. Sehingga pantas. Seorang raja kemarin mati. Dia diracun oleh istrinya. Apakah yang mati itu adalah gelar rajanya? Tidak. Yang mati memang orangnya. Tetapi gelar rajanya itu cocok untuk dinisbatkan kepada makhluk ini. Karena dia hanyalah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa definisi Tuhan? Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahaan, abang. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengampun, maha pemberi rezeki, maha semua, maha hidup, maha kekal, maha semua Tuhan itu. Tapi apakah pantas dia dicantumkan, dia diberikan gelar Tuhan ini kepada manusia yang kodratnya manusia itu bisa mati? Yang mati Yesus, kedagingannya mati. Tetapi gelar Tuhan yang memiliki sifat maha itu tidak cocok untuk makhluknya. Karena nanti saya tanya, Bang Rasel, bisakah Tuhan mati? Pasti akan dijawab tidak bisa. Tapi yang mati itu siapa yang di kayu salib? Oh, itu kedagingannya Nora. Tapi gelar Tuhan yang memiliki sifat maha, apakah cocok untuk diberikan kepada manusia yang ternyata manusia itu memang kodratnya akhirnya akan mati? Kita tahu yang mencabut nyawa kita itu adalah Tuhan. Yang memberi nyawa kepada kita adalah Tuhan. Terus Yesus Tuhan. Terus Bapa yang di atas sana Tuhan. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Pasti kalian akan mengatakan, oh Nora dia menyerahkan dirinya sendiri. Nah ini kemana logika? Ini maksud saya. Gelar ketuhanan tidak pantas dan tidak cocok bagi makhluk, bagi manusia. Karena apa? Karena manusia itu akan mati. Semua makhluk di muka bumi ini akan dimatikan oleh Tuhan. Itu maksudnya, Bang. Oke, Kak. Jadi menurut Kakak ini siapa yang pantas jadi Tuhan ini? Seperti yang dibilang Yesus. Dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Ya Allah. Bagaimana kita mempertuhankan Allah sedangkan dia tidak nampak? Nah, apakah Tuhannya Nabi Musa kelihatan, Bang? Apakah Bapa pernah menunjukkan wajahnya kepada Yesus? Kalau Bapa pernah menunjukkan wajahnya kepada Yesus, akan terbantahkanlah, akan kami katakan bahwa Yesus pembohong. Kenapa? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun juga tidak bisa dilihat. Kepada Nabi Musa, tidak ada yang bisa hidup bila memandang wajahku. Jadi kenapa Kristen ini yang mengatakan Tuhan itu harus berwujud? Kenapa Kristen menginginkan itu? Oke lah, Kak. Itu tidak adil lah, Bang. Anggaplah Tuhan Kristen itu salah. Terus menurut Kakak, siapa Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, oleh Abraham, Nabi Nuh, bahkan kepada Nabi penutup kami, yaitu baginda Rasulullah. Itulah yang dikatakan namanya apa? Tauhid. Ajaran satu Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi dalam Kristen pun yang saya tahu Tuhan itu satu loh, Kak. 3 pribadi, 1 hakikat? Iya, betul. Abang kalau jabarkan nanti 3 pribadi, 1 hakikat, blunder Abang. Coba kita belajar. Coba Abang berpikir. Perkataan Yesus saja, Bang. Saya tidak ingin kami menjabarkan Nah, dari kalau apa. yang saya kakak bilang tadi itu perkataan Yesus itu nggak satu itu aja, banyak perkataan Yesus. Kenapa di situ kakak percaya, di perkataan Yesus yang lain tidak percaya gitu loh. Kalau memang kakak mau mendasarkan satu-satu kata yang dikatakan Yesus, kakak percayai, itu kakak percayai. Kenapa perkataan Yesus yang lain kakak nggak percayai? Akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa kakak nggak percaya itu? Gitu Coba, loh, maksud saya. Coba, akulah kebangkitan dan hidup. Satu ayat saja. Di mana itu tertulis, Bang? Kita baca dulu.
Aku lupa di mana. Yohanes 11 nomor 25 ya. Jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Bukan Tuhan. Ya. Mesias itu bukan Mesias. Tuhan, abang. Mesias bukan Tuhan, abang. Tidak mungkin Tuhan diurapi, bang. Sejak kapan Tuhan butuh pengurapan? Setiap nabi itu, bang, adalah juru selamat. Nabi Musa kepada Bani Israel ketika dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dia menyelamatkan bangsa Israel, bang. Nabi Nuh. Jadi, oke Kak. Jadi menurut saya Kak, yang saya tahu dari ajaran yang diajarkan kepada saya, Yesus itu kan penggenapan nabi, Penggenapan apa, bang? penggenapan seluruhnya, gelar nabi sama dia, gelar manusia sama dia, gelar Allah, anak Allah sama dia, gelar utusan sama dia, semua gelar raja, gelar sama dia. Jadi kan Kita bahas dulu penggenapan gelar gitu loh. Tuhan sama dia. Gimana? Gelar Tuhan pun sama dia. Jadi, Oke, sekarang begini, bang. tapi pengertian Tuhan itu apa? Dalam bahasa anunya kan kuriosnya. Jadi bukan Tuhan. Kita bahasa Indonesia kan berbeda gitu loh, Kak. Bahasa Tuhan itu Theos, abang, bukan Kurios. Kurios itu Tuhan. Iya, kan Tuhan. Yesus dikatakan Tuhan. Ya bukan Tuhan Tuhan, dengan Tuhan kan? Tuhan dengan Tuhan kan sama. Bang. Kalau menurut begini, kami. Bang. Oke, jangan menurut kami, bang. Sekarang kita menurut yang memang betul secara logika lah, bang. Apakah presiden sama dengan gubernur, bang? Sama. Apa bedanya? Sama-sama penguasa. Tapi beda kan, Iya. bang? Beda Betul, wilayah. kan? Nah, apakah bisa gubernur memerintah Indonesia, bang? Tidak bisa keseluruhan. Tidak bisa, bukan? Tetapi apakah presiden bisa memerintah provinsi, memerintah kabupaten, kota madya, kecamatan? Apakah bisa? Memerintah satu negara. Berarti mencakup wilayah semuanya kan, bang? Iya. Nah, sekarang begini, bang. Apakah bisa Yesus yang gelarnya adalah Tuhan, dia menguasai alam semesta ini, bang? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Bang, jangan lari ke situ. Nanti saya akan tanya, kuasa apa yang diberikan? Dan berarti kan Dia dia mati, pengusaha, penguasa. Apa yang dia kuasai di langit, bang? Ya surga. Segala Bang, jangan apa cerita namanya surga tata dulu, bang. surya sana. Apa yang bisa dia kuasai di langit, bang? Kita nggak pernah ke langit, Kak. Yang jelas Oke, apa yang dia kuasai di dunia, bang? dunia ini, Kak. Kami orang Dunia Kristen mana dia yang dia kuasai. kuasai, ya, bang? Kami orang Kristen dia kuasai. Bang, abang yang mengatakan setelah Yesus naik ke atas, baru ada Kristen, bang. Dia nggak kenal Kristen, bang. Ya, Kristen itu kan pengikut dia, pengikut Yesus. Yesus itu murid-muridnya 12. Murid-muridnya lagi memuridkan kami ini gitu loh, Kak. Bang, Masa harus dengar, bang. Murid-murid Ya, saya- Yesus. Sebentar, bang. Murid-murid Yesus itu Ya. tidak mengenal Kristen, abang. Murid-murid Yesus itu adalah pelaku sunat, bang. Murid-murid Yesus tidak akan B2, bang. Tapi kalau kakak berbicara hanya sunat, hanya B2, itu nampaknya bukan levelnya Yesus lagi sebenarnya itu kalau menurut Bukan kami soal orang level, Kristen. abang. Nah, ini yang Karena- dikatakan. Karena begini, bang. Karena kalau Kayak Nabi terlalu Muhammad. menurut saya, Kak, kalau kakak hanya membahas sunat ini, itu terlalu cetek bagi kami orang Kristen untuk menjawab itu. Bukan soal Terlalu- ceteknya, bang. Sekarang begini, bang. Begini, bang. Ya. Sekarang begini. Orang tua di rumah pasti kita ikuti. Betul tidak? Iya, kita ikuti benar. Ya. Nah, Nabi itu menjadi suri tauladan bagi pengikutnya, bang. Contoh, Nabi saya tidak pernah makan B2. Terus kenapa saya harus makan? Karena ada perintah larangannya. Tunggu dulu, bang. Di dalam Imamat 11, itu sudah ditegaskan, tidak bolehlah memakan B2. Binatang yang berkuku belah tidak boleh. Bagi kami umat muslim, binatang yang bertaring itu tidak boleh. Apakah Nabi Muhammad makan? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengikuti larangan dari Allah. Nabi Muhammad sholat. Apakah kami berarti tidak sholat? Umat muslim diwajibkan sholat. Nabi Muhammad bersunat. Mulai dari Abraham, milah Nabi Ibrahim. Milahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim bersunat. Apakah kami tidak bersunat umat muslim? Cari satu saja seorang muslim yang tidak bersunat. Pasti bersunat, bang. Nah, ini maksud saya. Kami pengikut.
Tapi bukan kami penyembah. Karena kami tahu Nabi Muhammad hanyalah utusan Rasul Allah yang bertugas menyampaikan firman, ajaran-ajaran syariat. Sama seperti Yesus. Iya. Yesus bersunat, tidak makan B2. Nah, kalau abang mengatakan itu kecil, yang sekecil ini saja kenapa tidak diikuti? Begini, kalau menurut saya pembahasan itu udah biasa dikatakan orang. Tapi itu kan perintah sunat atau perintah makan B2 segala macam itu kan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi. Kami kan bukan orang Yahudi. Kami kan non Yahudi. Nah, Jadi ini baru tepat jawabannya, Bang. jadi kami kan tidak Yesus. diajarkan untuk Sebentar, Bang. Di dalam Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Kata Yesus ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya. Kata hanya itu artinya, Bang, khusus. Terus Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad itu orang Arab, Nora. Kamu orang Indonesia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul penutup. Nabi penutup untuk seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Untuk semua muka bumi ini. Itu bedanya, Bang. Ingat, Abang bisa Ya, kan itu. definisi kata hanya? Ya kan itu kan menurut Islam. Tapi kan menurut Kristen Bang, tidak Matius seperti itu. 15:24 nggak menurut Islam, Bang? Gimana sih, Bang? Enggak lah. Kalau ajaran kami kan sunat Abang ataupun baca dulu makan Matius 24, Bang. Matius 15. makan haram, halal itu kan untuk bangsa Yahudi. Sedangkan kami kan Kristen, bukan orang Yahudi. Nah, kalau Abang bukan Orang orang Indonesia. Yahudi, kenapa Abang menuhankan nabinya orang Yahudi? Ya sampai sekarang orang Yahudi nggak makan yang apa namanya, yang nggak makan yang haram sampai sekarang bangsa Yahudi Israel itu. Tapi aku Mereka apakah makan B2, aku Bang, orang orang Israel Yahudi. itu. Orang Yahudi makan B2, Enggak, Bang. mereka nggak makan. Tidak, mereka tidak makan itu. Nah, orang Yahudi tidak makan B2. Terus Kristen makan B2? Makan. Makan. Orang Yahudi sunat? Sunat. Mereka sunat, Bang. sunat kali. Memang sunat. Nggak bisa mereka Ya, sunat, masuk ya. ke bait Allah kalau tidak sunat, Bang. Itu peraturannya. Namanya milad Ibrahim. Namanya milad Ibrahim Ya. itu. Nah, Iya, mereka itu sunat. kan ajaran dari Sunat. Abraham. Tunggu, Kristen sunat? Tidak. 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 Boleh, enggak, boleh iya, boleh tidak. Gini loh, Kak, boleh iya, boleh tidak. Kalau Kristen Boleh iya, sunat, boleh tidak. Bang, kalau Kristen sunat, sia-sialah yang namanya Yesus, kata Paulus. Jadi, saya mau tanya, Yahudi menyembah Masa- manusia? Tidak. Tidak. Tuhannya Yahudi tidak ada Tidak. menyembah manusia. Tuhannya Yahudi Saya tidak nggak tahu, nampak. karena saya bukan orang yang agama Yahudi, saya nggak tahu. Bro, orang Yahudi tidak ada Tuhannya itu manusia, Bang. Tidak ada. Nah, apakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Bapaknya itu adalah manusia? Tidak. Nah, sekarang Tuhannya, yang umat siapa yang menginginkan Tuhannya itu menjadi manusia? Kristen. Enggak lah, kami kan enggak kayak gitulah. Kristen lah, Bang. Bukan. Bang, Yahudi bersunat, Bu- Kristen tidak sunat. Ya. Sebentar. Yahudi tidak makan B2, Kristen makan B2. Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Yahudi ada kiblat, Islam ada kiblat. Kristen ada kiblat? No. Yahudi tidak membuat patung yang menyerupai apapun. Kristen membuat patung. Simbol salib. Simbol salib. Abang. Itulah makanya saya katakan kenapa temanya tauhid pagan. Karena orang Yahudi ajaran tauhid, samawi, ajaran dari langit yang Jadi- Tuhannya berfirman. Jadi Yahudi dengan Islam ini sama lah gitu ya. Kalau dibilang kalau Tuhannya penyembahan Tuhannya iya sama. Ya, Emang ada berarti kan yang menyembah kepada berarti kan manusia? sama-sama menolak Yesus. Yahudi pun menolak Yesus gitu loh. Yahudi menolak Yesus, tetapi kami mengimani Yesus sebagai Rasul. Maunya kamu cari tahu, Bang, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena mereka yang menyalibkan. Karena Yesus mengatakan dirinya aku dengan Bapa satu. Mereka tidak percaya. Bang, kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Nabi, sebagai Mesias? Karena Yesus itu tidak memiliki nasab. Abang tahu nasab itu apa? Tidak tahu nasab itu apa. Yesus itu tidak ada binnya, Bang. Bin, maksudnya itu bin apa maksudnya? Anak-anak dari si A, begitu kah? Iyalah, harus jelas Yesus- itu. Ya Yesus anaknya Daud dong. Kalau dari manusia anaknya Yusuf. Kalau Yahudi Mana sih? Ben. Kalau Yahudi Ben. Ben Kalau ya? Islam Ben. Oke. Nah, sekarang Yesus Jangan-jangan anaknya Daud. jangan-jangan Berarti orang Bunda Arab Maria- niru-niru Yahudi lagi. Ya, Berarti Bunda Maria dihamili Daud.
Daud dengan Bunda Maria udah jauh zamannya, Bu. Nah, sekarang siapa ayah biologisnya Yesus? Tidak ada. Nah, makanya dia ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa dia ditolak? Karena dia keturunan, Karena dia tidak karena punya dia berasal ayah. dari Allah. Mereka Ya, mana berasal terima dari Roh kayak Kudus. gitu. Mereka mana terima kayak gitu, dengar abang. Orang Israel itu adalah anak-anak Allah juga. Bukan itu saja yang anak Allah. Tapi mereka tidak mengaku, mereka tidak mengatakan dirinya anak Allah itu adalah Allah. Nggak ada. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah pada waktu itu, ya. Makanya mereka dikatakan anak-anak Allah. Mereka mengatakan dirinya adalah anak-anak Allah. Bukan berarti mereka itu anak-anak Allah, terus mereka itu adalah Allah itu juga. Nggak ada, Bang. Orang Yahudi tidak seperti itu. Kakak pun salah, orang Yahudi mana berani nyebut nama Allah. Itu Dengar. hukumnya Kenapa? berat itu. Dengar, Ada hukum dengar Taurat, dulu, Kak. Bang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Dengar, Bang. Apapun salah. Kenapa mereka menyalahkan Yesus ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah? Karena Yesus tidak punya bapak. Ada Yusuf. Yusuf ayah biologisnya. Berarti Yusuf dong Tidak. yang mengambil Karena Maria. Yesus bukan berasal dari darah dan daging. Aku berasal dari roh, katanya. Nah, oke. Jadi pada waktu dia di kandungan Bunda Maria, emangnya Bunda Maria tidak makan? Makan. Loh, abang tahu nggak proses bagaimana berkembangnya janin di dalam rahim itu, Bang? Jangan-jangan abang nggak tahu. Kenapa tidak tahu, Kak? Nah, sekarang saya tanya, Bang. Ketika yang masih berupa segumpal darah di dalam janinnya wanita, di dalam rahimnya wanita, dia berkembang memakai asupan siapa, Bang? Kita terlalu jauh kalau membahas seperti itu. Bukan begitu, kita terlalu Nggak ke situ jauh. arahnya kita ini. Aku bukan berasal dari daging, kata abang. Dan darah. Iya kan? Tapi aku berasal dari roh, dari Bapa. Oke, kita buka di sini ya. Sebentar. Kata abang kan dia bukan berasal dari daging dan roh kan? Iya. Bukan Oke. bukan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan loh, Kak, maksudnya. Bang, kalau persetubuhan itu bukan daging dengan darah, Bang. Kalau namanya persetubuhan itu adalah sel telur Iyalah. dengan sel sperma, Bang. Abang yang salah juga. Abang bilang katanya Itulah bukan berasal darah dari itu, daging Kak. dan darah. Sebentar dulu, Bang. Abang tidak ada pakai data dari tadi loh. Aku ndak ahli, Kak. Kalau nggak ahli, kenapa Abang berasumsi? Makanya saya tanya tadi, Abang tidak tahu. Nah, ini, coba Abang baca 1 Yohanes 5 nomor 6-9, apa katanya? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah. Nah, kata Abang katanya bukan dari darah dan daging, tapi di sini dari darah. Gimana nya, Abang? Abang yang mengatakan bukan dari darah dengan daging. Tetapi di sini dikatakan 1 Yohanes 5 nomor 6-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Terus Gimana? Loh, gimana lagi, Bang? ya kita enggak, itu udah beda konteks. Itu bukan berasal dari darah dan daging, tapi di dalam 1 Yohanes 5 itu udah beda konteks. Itu udah beda konteks. Konteks dong. Jadi yang datang dari darah ini bukan Yesus. Itu beda konteksnya lagi, maksud saya. Oh, Itu kan beda konteks. itu beda ceritanya lagi, maksud saya. Ya kan Yesus kita bahas tadi tentang kelahiran Yesus. Manusia, kakak saya semua Beda kita yang konteks ada di apa beda dunia ini. Yesus? Jadi, Jangan-jangan beda Yesus itu. Jangan-jangan beda Yesus. nanti Bener, dulu, Pak. diam dulu yang moderator. Kita kan Aduh. Ya gimana? karena ada perempuan dan laki-laki. Yesus bukan dari laki-laki. Yesus berasal dari perempuan memang, tapi tidak berasal dari laki-laki gitu loh. Dari roh. Laki-laki itu Makanya Yesus juga ketika berkata, itu kan dulu, kakak, Bang. Sebentar kakak kan dulu, berbicara Bang. di situ. Sebentar dulu, Bang. Bang, sebentar. Laki-laki itu memiliki apa, Bang? Kalau perempuan kan sel telur, laki-laki itu kan sel sperma, Bang. Betul enggak? Iya. Nah, ketika bertemu menjadi embrio, Bang. Nah, embrio itu berbentuk Ya, seperti betul. apa, Bang, kalau Abang tahu? Embrio itu masuk ke dalam janin. Wahid di dalam janin. Udahlah. Abang udah punya istri, Bang? Sabar. Sudah. Maaf ya, Bang. Ya. Abang udah punya istri? Sudah. Udah punya anak? Sudah. Ini gambar anak saya ini. Wah, Abang tidak pernah bawa istri Abang untuk USG, Bang? Jangan-jangan enggak?
Pernah dong. Oh gimana sih? Kalau Enak aja pernah, bilang nggak kenapa pernah. abang nggak bertanya bagaimana proses terbentuknya embrio di dalam apa itu? Di dalam rahim. Ketika sel sperma Ya, bertemu dengan sel telur, akhirnya sel telur dibuahi iya, oleh sel sperma. Kalau jadi dia menjadi embrio, iya. katanya kan, betul kan? Nah, ketika menjadi embrio itu seperti bentuk apa itu bang embrio tuh? Aku nggak tahu sebenarnya itu apa, yang jelas Nah, saya udah embrio menunggu itu 9 bulan. seperti sebentar bang, embrio itu seperti apa? Segumpal daging. Makanya dikatakan di dalam originalnya, firman itu telah menjadi daging, bukan Ya, manusia. apakah kakak tahu? Yohanes 1, sebentar bang. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, flesh, bukan not human bang. Kenapa diterjemahkan menjadi manusia? Karena makanya di dalam rahim itu menjadi seonggok daging. Berkembanglah dia. Sudah? Sampai 4 bulan baru Allah meniupkan roh. Hiduplah janin itu. Berbentuklah dia mulai kepala, otak, semua kaki. Nah itu bang. Iya, iya. Tapi oke lah, itu kan kita manusia. Yang kakak bicarakan kan kita manusia. Apa yang kita bicarakan kan, ya kan Yesus kan tidak seperti itu. Apakah Yesus ada karena ada persetubuhan manusia? Dengarlah dulu kak, jangan ketawa dulu. Apakah Yesus ada karena ada persetubuhan manusia? Bukan persetubuhannya bang. Perkembangan janin seperti itu bang. Ya kalau berkembang janin kan boleh-boleh aja. Maksud saya Yesus ada itu karena ada hanya Nah, hubungan karena laki-laki dan abang yang perempuan. mengatakan Yesus itu bukan berasal dari darah dan daging. Sementara dalam 1 Yohanes tadi, Yesus itu berasal dari darah dan air. Gimana nya abang? Ya, Abang katanya nggak paham Bible-nya. kan kita Nggak masalah, baca Bible. kan yang kita bicarakan kan masalah tentang adanya Yesus di dunia. Yesus kan bukan berasal dari antara perkawinan laki-laki dan Kalau perempuan. itu Makanya saya Yesus terima bang. berkatakan, Saya terima bang. Tapi masalahnya yang abang katakan bukan dari darah dan daging. Makanya saya iya. bantah. Kalau itu saya terima. Oke, Saya karena punya itu udah beda Yesus orang konteks. suci. Karena itu kan udah beda konteks. Yesus sudah dewasa di situ yang kakak bilang itu. Nah, sekarang kan yang kita bahas Yesus kan belum ada, waktu Sekarang belum saya masih tanya, belum ada. asupan bayi, ya, asupan bayi di dalam perut ibunya itu dia dari mana? Kalau yang nggak dia makan itu darah ibunya. Makanya kenapa perempuan itu ketika hamil tidak menstruasi, berhenti menstruasinya. Karena apa? Darah itu sudah untuk bayinya. Apa yang kita makan juga itu yang dimakan bayi itu juga. Gimana sih abang? Abang, makanya tolonglah tanya kepada dokter SPOG bang. SPOG Ya, ya, nggak ada hubungan. spesialis. Nggak ada hubungannya lah. Mungkin. Itu nggak ada hubungannya lah dengan iman. Itu nggak ada hubungannya. Ada bang, biar abang tahu bagaimana perkembangan janin. Nggak perlu lah. Saya nih seorang ibu loh bang. Berapa anak saya? Ya, saya Saya seorang selalu bapak. konsultasi. Saya selalu konsultasi. Bagaimana perkembangan? Nanti chemistry berapa minggu baru yang ada detak jantungnya mulai berdetak. Begitu loh bang. Gimana sih abang? Oke lah, lanjutlah kita kak. Gimana lagi selanjutnya? Saya kayaknya gini bang. Abang tadi sudah mengakui bahwa abang tidak paham tentang Bible. Abang tidak hafal, tidak tahu. Jadi kita kalau diskusi begini bang, yang nanti saya terima jawaban abang itu hanyalah menurut saya tidak mau menurut saya bang, menurut Bible lah. Mungkin ada saudara-saudara mungkin saya ada katakan saudara pun Kristen menurut kita yang Bible. lain abangku. Kalau ada saudara Kristen kita yang lain mau berdiskusi nggak apa-apa, ada di sini Kang Dito juga dengan Idaman. Kita juga gantian, jangan saya saja narasumbernya.